ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah izinkan dan berikan taufik kita menyelesaikan amalan puasa Ramadan dan masuk pada bulan Syawal. Sudah puasa 6 hari Syawal, tapi sudah ayo 6. Jadi ayo dimajukan. Iya, katanya sudah ada raya puasa 6, tapi uangnya enggak. Uangnya belum puasa. Macam mana pula sih? Ini kayaknya tertular dengan kebiasaan tanggal bisa dipindahkan. Allah. Jadi raya sudah, puasa belum. Karena memang tidak ada hari raya kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat. Dan semua itu adalah raya-raya batil. Semoga Allah SWT memaafkan kita dan memberikan hidayah kepada yang belum mendapatkannya. Bersyukur kita sudah diberikan kesempatan ini. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkannya lagi. Semoga Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita selalu istiqamah, tidak mau mengurangi apalagi menambah dalam agamanya. Semoga kita diberikan rasa percaya dan yakin bahwa apa yang didakwahkan Nabi adalah sempurna dan paripurna. Mudah-mudahan kesetiaan ini kepada beliau seakan Allah kokohkan dan tak terpengaruh oleh syubhat ahlinya. Salawat dan salam bersama kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti Nabi dan para sahabatnya sampai akhir masa. Semoga kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Langsung kaji berat lagi ya. Hah? Tidak apa-apa. Langsung kaji berat lagi. Ini akidah ini berat. Atau kita cerita ringan aja dulu lah. Nah, yang indah-indah aja dulu. Tidak ada yang lebih indah daripada at-tauhid. Tidak ada yang lebih indah daripada akidah. Tidak ada yang lebih indah daripada keyakinan yang hak, yang benar, seperti yang Nabi SAW ajar. Kita masih berkaitan dengan masalah adab ashabil hadis atau alamat ashabil hadis, adab di antara
adabnya para ashabul hadis. Jadi saya tidak bosan mengulang bahwa ashabul hadis bukan dokter hadis, bukan profesor hadis, bukan sarjana hadis, tapi mereka yang beramal, yang berkeyakinan mengamalkan, mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab seperti kata Ibnu Rajab rahimahullah, banyak yang ahli dan pakar di bidang hadis, bahkan perawi hadis, tetapi tidak mengikuti metode manhaj ahli hadis. Jadi terpengaruh oleh metode ahli hadis. Jadi hadis ada, tapi yang diikutinya adalah pikirannya, yang diikuti adalah keinginan dan perasaannya. Nah, ahli hadis adalah yang mengikuti hadis sesuai tak sesuai dengan keinginan, sesuai tak sesuai dengan pikiran. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sampai kita pada perkataan Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yatahabbuna fid din wa yatabaghduna fihi. Mereka saling mencintai karena agama atau di dalam agama, fiddin. Jadi cinta itu dibangun dengan cinta dalam kerangka keagamaan. Wa yatabaghduna fihi, dan juga membenci karena agama juga, di dalam agama. Jadi benci kita dibangun di atas agama. Bukan benci atau suka karena hanya tabiat dan naluri. Kalau cinta karena naluri, itulah akibatnya. Orang mengklaim mencintai tetapi tidak melaksanakan agamanya, tidak mengikutinya. Misalnya orang mencintai Nabi alaihissalam, ya, tetapi hanya sekedar cinta yang sifatnya fitrah manusia. Apa sih maksud fitrah manusia? Nabi itu orang baik. Sahih? Nah, ya, maka orang baik dicintai oleh seluruh manusia. Manusia mencintai orang baik semuanya. Manusia itu suka memaafkan, ya, dicintai oleh seluruh orang. Tapi ketika masuk Nabi SAW berkeyakinan seperti ini tentang Allah, oh, tidak bisa lagi. Berarti cintanya hanya bersifat tabiat saja, tapi sifatnya syar'i. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengikrarkan cintanya kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini citra fitrah. Mencintai Nabi dari segala sesuatu. Karena Nabi adalah sesuatu yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Maka wajar dia mencintai Nabi lebih dari mencintai segala sesuatu. Tapi dia bilang illa min nafsi, kecuali diri sendiri. Ya, orang pasti lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Nah, Nabi ajarkan, ya Umar, la, yang begitu belum masuk cinta syar'i. Itu baru cinta fitri. Tapi fitri ini bukan nama orang, ya, jangan salah paham. Ini teringat pula judul film nanti, cinta fitri. Nah, sifat yang bersifat fitrah, tabiat, nah, naluri, bukan itu. Tapi cinta yang sifatnya syar'i. Antum harus paksa diri antum mencintai Nabi lebih dari yang lain. Itu lebih kurang. Artinya, karena syariat itu ada taklif, yaitu harus dipaksakan diri. Tapi setelah dia merasa dan masuk ke dalam hati, dia lebih indah daripada cinta yang sifatnya cinta fitri tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Umar langsung meralat. Wallahi ya Rasulullah, antal an ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Kalau begitu saya lebih mencintaimu dari segala sesuatu termasuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena syariat mengharuskan kita mendahulukan Nabi SAW. Nah, cinta ini yang dimaksud dengan wa yatahabbuna fid din. Mereka saling mencintai karena agama. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mungkin orang beriman mencintai orang yang kafir. Tidak mungkin. Sah? Oh, berarti antum intoleran. Ya, Syekh.
Ya sih. Kalau antum bilang intoleran, tuduh Nabi dulu yang intoleran. Nabi SAW adalah orang yang paling toleransi. Tetapi tak pernah mencintai orang kafir dengan secara syar'i. Tak boleh mencintainya. Kenapa? Antum dengan saya sepakat. Orang yang mencuri, baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Boleh kita cintai? Hah? Antum suka pada pencuri? Hah? Alhamdulillah kampung ini banyak pencurinya. Hah? Sehingga kalau keluar di trending topik koran, Masya Allah kampung kita keluar di koran karena banyak pencuri. Senang dengarnya enggak? Hah? Terus berarti antum membenci pencuri. Taib. Di kampung itu banyak pengisap narkoba, bukan antum langsung mengharamkan apa sih? Nah, narkoba. Nah, orang baik. Wih, narkoba, orang baik? Enggak. Dicintai orang? Enggak. Dicintai aparat? Iya ya. Antum nuduh-nuduh macam-macam. Enggak mungkin dicintai oleh aparat. Kecuali mereka ingin kerjaan tambahan. Nah, itu. Ada pekerjaan tambahan. Nah, kaum muslimin dan muslimat tidak mungkin dicintai. Orang yang nak memberontak, merusak, merongrong agama negara ini, orang baik? Orang baik tidak? Serius ini? Hah? Antum suka atau benci? Benci apa suka? Benci. Taib. Orang yang suka menipu, harga barang 5.000. Katanya 50.000 tuh awak sama awak harusnya. Ini 5.000-nya jual 50.000, alasannya harga donsana. Harga donsana. Setelah pindah ke sebelah ternyata harganya 5.000. Tadi harga donsana 50. Antum kesel tak? Hah? Tetangga lagi sanggup menipu seperti itu. Pasti antum tidak suka. Taib. Secara naluri, secara agama, orang ini dibenci apa tidak? Dibenci. Secara agama, boleh kita benci? Taib. Nah, ini orang menyembah selain Allah. Ini orang tak menyembah Allah sama sekali. Itu mungkin antum cintai secara agama? Nah, orang musyrik tak bisa masuk surga. Saking murkanya Allah kepadanya. Lalu mungkin antum mencintainya dalam agama? Tidak mungkin. Mana yang lebih besar, dosa syirik daripada dosa miras? Syirik. Kecuali antum sudah bilang seluruh pendosa tak boleh dibenci. Nah, kalau gitu kaedahnya ialah seluruh pendosa tak boleh dibenci. Oleh sebab itu kenapa ditangkapin? Korupsi ditangkap, mencuri ditangkap, miras ditangkap. Sah? Padahal yang dosa-dosa tadi dalam agama masih bisa diampuni, tapi kekufuran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Dilaknat Allah, dia malaikat dan seluruh manusia kekal di dalam laknat. Kalau kekal di dalam laknat, apa maknanya? Tak dapat rahmat. Kalau tak dapat rahmat, apa maknanya? Tak masuk surga. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yatahabbuna fid din. Demikian juga antum, ini kita di negara ini sudah ada apa namanya, dasar negara. Sah? Baik, ada undang-undang dasar. Kalau ada orang yang nak melanggar undang-undang itu atau nak merubah menurut kehendaknya sendiri undang-undang itu, dianggap pendosa atau dianggap orang baik atau orang buruk? Orang buruk. Sah? Benar? Wih, kalau orang tak percaya pada Pancasila di Indonesia, apa hukumnya?
yang tidak beriman pada Pancasila di Indonesia. Dia dihukum kafir. Dihukum kafir terhadap negara. Sah? Ini tidak yakin nampaknya. Coba nanti bikin konten nanti saya anti Pancasila. Insya Allah besok antum tidak di sini lagi. Sahih? Sahih? Atau merubah-rubahnya dari 5 menjadi 25. 5 aja antum tidak hafal, 25 apa? Lagi. Dianggap nak merubah negara ini. Maka dibenci atau disenangi oleh negara? Dibenci atau oleh orang Indonesia? Dibenci. Karena dia sudah melakukan pelanggaran. Demikian juga dengan orang yang merubah-rubah. Merubah-rubah? Merubah-rubah agama. Dari tak disyariatkan, dia syariatkan. Dari yang tak boleh diyakini, dia yakini. Terus, boleh disenangi yang seperti ini? Boleh? Dia nak merubah-rubah falsafah negara. Dia nak merubah-rubah agama. Mana yang lebih berdosa? Merubah negara atau merubah agama? Merubah agama. Sebab negara tak bisa menentukan surga neraka. Ini mohon maaf kaum muslimin. Jangan salah paham bahwa tegakkan agama anti negara, tidak. Justru anti agama termasuk anti negara. Orang yang tidak beragama itu anti negara. Sebab sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang tidak bertuhan? Berarti musuh negara. Siapa yang tidak taat sama Tuhan? Musuh negara. Yang tidak mendirikan agamanya melanggar falsafah negara, karena negara ini berdiri di atas agama. Jelas? Jelas? Ya, umat Islam yang tidak ada agamanya tidak menjalankan Pancasila. Tapi kalau dia tak ada agamanya adalah yang paling Pancasilais, bahkan di atas Pancasilais lagi. Iya enggak? Sebab kalau dia berakidah yang benar, mendirikan sila pertama, kalau dia berkeadilan sosial, kalau dia baik, suka menolong, berarti dia menjaga persatuan dan kesatuan. Semuanya. Kalau dijalankan agama, maka seluruh terlaksana. Tapi yang tidak menjalankan agama, maka dia telah merongrong negara. Makanya para aparat seharusnya bergembira melihat orang-orang yang istiqamah dengan agamanya. Mereka paling mudah diatur. Bukan justru sebaliknya. Orang yang alim taat beragama dianggap sebagai orang-orang yang mengancam keamanan negara. Tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati. Tapi dengan catatan, agama dipelajari dengan benar. Seperti yang Nabi SAW dan sahabat ajar. Bukan agama yang tidak benar. Yang penuh dengan fitnah yang membuat onar. Banyak orang bikin fitnah sekarang. Contoh, kenapa orang Arab itu tak peduli dengan Palestina? Karena keturunan Yahudi. Ini menyejukkan atau memanas-manasin? Ini bikin panas suasana. Antum sudahlah dusta, sudahlah pendusta, tambah lagi memanas-manasin. Antum memang sudah tanya ke orangnya, kenapa antum tidak pergi perang ke Palestina? Tentu kalau antum tanya nanti, misalnya yang terduduk kan selalu Arab Saudi sekarang ini kan. Rab, kenapa kamu tidak ke Palestina? Mereka tanyalah kamu sendiri, kenapa tidak ke Palestina? Pertanyaan yang sama, boleh diajukan. Misalnya orang Turki protes, Arab Saudi kenapa tidak serang Palestina? Turki kapan kamu angkat senjata ke Palestina? Mesir juga sama. Paham sih? Paham ya? Nah, jangan justru menuduh orang dengan tuduhan dengan dusta. Silsilah nasabnya jelas. Silsilah nasabnya. Oh, mereka loyal kepada orang-orang kafir. Memang antum apa bedanya? Kalau bekerja sama dengan orang non-muslim, negara non-muslim diartikan wala dan bara. Mana negara yang tidak bekerja sama dengan negara non-muslim? Tidak ada.
Justru mereka bekerja sama lebih bergengsi dari kita. Mereka bekerja sama mereka gali minyak dapat duit banyak. Kalau kita kerja sama mereka dapat duit tidak jelas, entah ada tanda. Buktinya negara tambah berutang terus. So? Iya enggak. Hah? Mereka kerjasama menggali minyak, nambang emas, mereka nampak kayanya. Kalau kita nampak miskinnya. Berarti mana yang jadi kekirangan tuh? Jadi kadang-kadang manusia ini menafsirkan dia sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak tahu masalah, tidak tahu keadaan, tidak tahu andainya dia di situ sendiri, tidak akan lulus dia melakukan apa yang dia inginkan. Cuman memang berbicara itu lebih mudah daripada mengerjakannya. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang orang yang merubah-rubah agama, menambah-nambah agama, mungkin dicintai? Enggak. Sebab apa? Sebab dia sudah melakukan pelanggaran lebih besar daripada sekedar orang yang hanya melanggar aturan. Orang melanggar aturan tidak merubah dia. Sah? Pencuri, tahu tidak kalau mencuri itu tidak boleh? Ya tahu Pak. Tapi kalau orang yang merubah aturan, ya dari mencuri haram menjadi mencuri halal, jadi haram. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini lebih berbahaya kaum muslimin. Yang merubah-rubah agama ini lebih berbahaya daripada yang melanggar aturan, sebagian aturan agama. Makanya sebagaimana yang mencuri dibenci, demikian juga yang merubah-rubah agama juga harus dibenci. Karena kerusakannya lebih besar. Ini kerusakannya diikuti orang banyak. Kalau ini kerusakannya, memang orang rusak saja yang mengikuti. Kalau yang subuhat, orang tak rusak pun bisa. Orang yang tak rusak asalnya bisa rusak juga. Dulu saya ada ngaji di Ubay, ternyata kajinya beda dengan kita. Saya mantan sunnah, mantan kajian sunnah. Terus kalau sudah mantan sunnah kemana perginya? Ke enggak sunnah. Nah, atau saya mantan salafi. Kalau enggak salafi, perginya kemana? Ya ke khalafi. Mana lebih baik salaf dari khalaf? Hah? Akhirnya salah ngomong dia, akhirnya sebenarnya kita yang salaf sebenarnya, mereka tuh hanya KW. Apa sebab? Kita campur yang khalaf dengan salaf. Kalau mereka hanya salaf saja. Karena yang murni itu yang campur-campur. Ya, yang tidak campur-campur itu tidak murni. Kan itu ahlus sunnah yang asli bisa menerima bid'ah hasanah. Sah? Kalau yang tidak mau bid'ah hasanah itu ahli sunnah kah? Abal-abal. Nah, ini yang baru ketemu kita. Ya, yang asli bercampur, yang tidak asli murni. Ibarat madu bang, campur air tebu itu asli loh. 100% madu asli. Yang tak bercampur itu namanya KW. Apa sebab? Tidak bercampur. Nabi bilang kullu bid'atin dalalah. Ustaz bilang laisa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat kata Nabi. Kata Ustaz tidak setiap bid'ah sesat. Mana di antara kedua ungkapan itu yang harus kita ikuti? Kan Nabi pakai bahasa Arab kan? Baik. Ustaz pakai bahasa apa? Acuh. Bahasa Arab juga. Baik. Mana yang lebih fasih, bahasa Nabi atau bahasa Ustaz? Nabi. Mana yang lebih betul? Bahasa Ustaz atau bahasa Nabi? Nabi SAW. Nabi bilang, fa inna kulla bid'atin dalalah. Lalu berkata Imam Fulan, laisa kullu bid'atin dalalah. Mana yang benar di antara keduanya? Orang beriman tak akan ragu bahwa perkataan Nabi yang harus diikuti. Sebab apa? Saya menghukum setiap bid'ah itu sesat, dah aman saya. Saya tak akan berbuat bid'ah kecuali karena tidak tahu atau tersilap.
atau terpaksa? Ustaz, kadang terpaksa. Antum sekarang tahu musik haram, terus masuk mall, matikan. Woi, matikan. Kalau gitu saya tidak masuk mall, Ustaz, masuk pasar juga. Pasar lebih banyak lagi. Ya, kalau di mall satu aja lagunya, di pasar banyak. Toko ini lagu acu, toko ini lagu Minang, toko ini lagu keroncong. Iya, semua lebih banyak. Terus antum ke pasar tidak, ke mall tidak? Ustaz, ke pasar tidak, ke mall tidak? Online. Ada subuhannya. Jadi kaum muslimin kadang terpaksa. Sahih? Kadang-kadang antum di lingkungan antum, satu-satu yang tidak yasinan hanya antum. Pas orang tua antum meninggal, semua grup yasin masuk, gimana? Antum bawa parang, ini nanti jadi contoh yang tidak baik. Akhirnya jadi anekdot. Kan dalam buku disebut bawa parang dia katanya kan. Padahal cerita yang dikarang. Tapi begitulah. Jadi nanti tidak dosa lagi, orang betul-betul terjadi. Terpaksa menghadapi keadaannya. Antum beruntung karena ngajinya di lingkungan yang komunitas sunnah. Kalau sampai di tempat lain, paham kan? Nah, kalau antum tidak percaya, saya ajak ke tempat yang seperti itu, mau. Makanya di sini fatwa tidak akan sama. Makanya ketika kita melihat ada seseorang saudara kita, bahkan ustadz sekalipun melakukan sesuatu yang menurut antum tidak masuk, jangan segera buat keputusan. Ya, lakukan klarifikasi. Antum tak terima itu urusan lain. Masalahnya ini masalah ijtihad dalam masalah menghadapi perkara yang kadang-kadang menurut kita tidak syar'i, terpaksa atau tersalah. Mungkin belum tahu. Ada sebagian dari saudara kita, misalnya dia puasa ikut Arab Saudi, pas hari raya ikut Arab Saudi, padahal kita di sini ikut sunnah Nabi. Ya, saya kata ikut sunnah Nabi, lihat hilal, sah? Kata Nabi SAW, lihat di sana, di sini tak terlihat, kita ikut hilal kita di sini. Sahih? Tapi mereka bermazhab satu matlak. Asal terlihat di salah satu negara Islam, sudah boleh. Hanya depan awak masih puasa, dia makan di depan kita. Ada ustaz juga. Berarti belum paham. Masalahnya yang berhak mengumumkan itu bukan pribadi. Andainya antum berkeyakinan, bahkan terlihat oleh antum hilal sendiri, lalu tidak diterima kesaksian antum, tidak punya hak untuk mengumumkan kepada orang lain. Sebab ini menimbulkan fitnah. Yang pula, anda puasa Ustaz, kan sudah terlihat di Arab Saudi. Ya Syekh, di sini belum nampak. Ini tambah nak nampak, nanti lagi puasa tambah tidak nampak hilal. Jadi ada sebab itu kadang-kadang tersilap dalam memahami suatu masalah. Jadi kita juga harus bukan karena manhajnya yang salah, tapi ibaratnya dia salah di jalan yang benar. Pernah orang terperosok di jalan yang benar? Pernah orang tergelincir di jalan yang benar? Pernah orang terjulungkang, licin tidak, basah tidak, jalannya datar, bagus, pernah orang terjatuh? Tidak pernah dah. Di jalan lurus pernah terjadi kecelakaan. Di jalan tol ada kecelakaan. Terus ngantuk, kan itu kan? Ngantuk, lelah, atau kecepatan tinggi di jalur lambat, atau lambat di jalur cepat, tentu ditunduk orang dari belakang, ditabrak orang dari belakang. Jelas ya? Jadi yang seperti ini harus kita ketahui, dia jalannya dah betul, cuman masalah ini dia terjatuh dan tergelincir.
Nah, tugas kita bukan tilang di situ, bukan itu. Kan dulu waktu masih kecil-kecil dulu ada istilah, kalau nak berani bawa mobil, lihat orang kecelakaan jangan ditolong, bilang mampus kamu katanya. Itu ajaran sopir-sopir dulu. Supaya supaya kita enggak takut bawa mobil kencang-kencang katanya. Itu anekdot sopir-sopir band dulu tuh. Jadi kalau nampak kawannya kecelakaan, jangan kasihan, bilang mampus lah. Salah apa betul nih? Salah apa betul? Salah besar ini. Jadi kalau ada kawan kita, alhamdulillah, untung leh salah ustaz nih, untung leh salah ustaz. Bukan. Justru tugas kita untuk memberi penyelamatan. Bukan untuk menjadikan dan untuk merendahkan. Jelas? Jelas ya? Kalau itu berarti kita belum juga ngaji yang benar itu. Gembira nengok orang kecelakaan. Justru yang terjadi suudzon. Bahkan kalau kita melihat saudara kita bersalah, yang kedepankan adalah husnuzan. Baik, berarti sudah paham ya? Yatahabbuna biddin, saling mencintai dalam agama. Artinya sebab dasar cinta itu adalah ketaatan dan keimanan. Semakin kuat keimanannya, semakin tinggi loyalitas kita kepadanya. Semakin besar dosa dan durhakanya, semakin tipis cinta kita kepadanya. Bahkan kalau dia tidak beriman sama sekali, hilang cinta kita kepadanya. Sebaliknya, semakin besar dosanya, maka semakin besar kebencian yang harus kita tanamkan pada diri kita. Cuman catat baik-baik, ini bukan ujaran kebencian. Ini kadang salah paham pula orang. Ini kena ujaran kebencian, bukan. Membenci itu, ingat, tidak harus mencaci maki. Ustaz, pernah nak membenci istri dalam sehari? Benci nengoknya, tidak pernah. Pasti istri nanti orang baik sekali ya. Pasti orang baik sekali. Ya, kalau dia punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, jadikan menantu tuh. Bibitnya bagus. Istrinya tidak pernah membuat dia benci dalam sekalipun. Udah berapa lama nikah? Oh, udah 3, Masya Allah. Memang patut tuh jadi contoh. Kalau muslimin dan rahmati Allah, ada kalanya perangai anak kita saat itu ya bikin kita tidak senang. Kalau tidak senang apa namanya? Ya benci. Kan benci itu ada benci secara mutlak. Ini kepada orang-orang kafir semuanya. Ada benci yang sifatnya kadang-kadang karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau tidak senang namanya? Ya benci. Kalau benci namanya? Tidak senang. Nah, bukan berarti ketika datang kebencian langsung caci maki, langsung kita habisi. Enggak. Ini orang kadang tidak duduk juga masalah ini. Asal benci berarti akan menghabisi. Keliru antum, salah tafsir lagi. Sebab Nabi yang mengajarkan kita tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah. Nabi yang mengajarkan kita tidak boleh mencintai ahli maksiat. Nabi yang mengajarkan kita tidak boleh mencintai kekufuran dan orang kafir. Pernah Nabi mencaci maki mereka? Jelas ya? Udah jelas, selesai kita. Jadi membenci bukan berarti menzalimi. Sebagaimana mencintai tak harus selalu memiliki. Ini bukan judul lagu lagi, jangan salah paham. Ya. Membenci tidak harus menzalimi, dan mencintai tidak mesti memiliki. Saya mencintai guru saya ini, tapi mungkin tak bisa saya atur dia, tidak bisa saya bawa dia, tapi cinta itu tetap ada. Bahkan mungkin di antara orang yang kita dekat, kita tidak suka, tapi harus dekat terus. Ada enggak orang yang harus dekat terus dengan kita, tapi kita tidak suka kepadanya? Ada enggak? Ada pun enggak? Ada. Atasan kita. Tingkahnya tak pernah menyenangkan.
Sah? Hati benci tak? Tapi berani tak antum kempeskan mobilnya? Tak kan? Karena di samping tak boleh, antum kena. Iya. Tak boleh. Sah? Boleh tak antum larikan istrinya? Apalagi? Tak boleh. Boleh tak antum curi hartanya? Enggak boleh. Boleh antum buat laporan palsu tentang dirinya? Enggak boleh. Bahkan laporan benar pun mungkin dalam satu saat tertentu enggak boleh. Sahih? Taib. Berarti kalau begini dalam kehidupan nyata kita, mencintai dan membenci orang kafir dan musyrik, ya, apakah akan menzalimi mereka? Demi Allah tidak. Apakah akan menghabisi mereka? Demi Allah tidak. Di sini letaknya iman kaum muslimin muslimat. Sebab tidak bisa dipaksakan tuan-tuan. Mereka tidak akan senang sama kita. Mereka tak akan mencintai kita. Masa antum dipaksakan mencintai mereka? Orang kafir mungkin mencintai orang beriman. Hah? Tidak percaya antum, pergilah tanya. Ini baru-baru ini sudah ada pula ujaran. Itu. Ujung-ujungnya minta maaf juga. Untung kita pemaafkan. Tapi dosa kepada Allah tidak bisa kita maafkan. Kecuali dia bertobat pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena mencoba syariat mengeluarkan kita dari Islam. Karena memang dia tidak orang Islam. Memperolok-olok satu syariat itu bisa membuat kita keluar dari Islam. Sekalipun dia bersyahadat. Maka hati-hati. Hati-hati jaga syahadat antum. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan dan menghapus dan menggugurkan keimanan itu. Jelas ya? Jelas? Jadi hak-hak orang yang kita benci mesti tetap diberi. Jelas? Dia miskin, apa haknya? Diberi bantuan. Orang kafir sekalipun tetangga kita tidak bisa makan, antum banyak kelebihan, mesti antum beri. Berpahala? Berpahala. Tapi kalau minta antar dia, bisa antar setiap hari Ahad ke... Nah, boleh enggak? Mohon maaf Pak, kalau yang ini saya tidak bisa bantu. Yang ini saya tidak bisa bantu. Karena ini ta'un alal ismi wal udwan. Tapi kalau tolong menolong, membersihkan rumah, membersihkan jalan, pergi belanja, dan sebagainya, silakan. Tapi anak saya sekolah di sekolah penginjilan usahanya, misionaris. Tapi uang sekolahnya kurang nih. Boleh enggak saya bantu? Jangan. Mereka juga tak akan bantu kita. Ustaz, Pak, saya nak mengamalkan dakwah sunnah di sini, tapi uang saya kurang. Mau dia bantu? Iyalah, saya kirim helikopter nanti ya, untuk dakwah di pedalaman. Mau tak mereka? Takkan. Tapi dalam kemanusiaan mungkin. Pak, di sana terjadi gempa bumi, korban begini, ayolah saya bantu. Sama kita. Kalau mereka bilang misalnya di Amerika terjadi gempa bumi, perlu bantuan logistik dan sebagainya, kita bantu. Sah? Boleh tidak dibantu? Boleh. Tapi Pak, kami ada program misionaris di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar misalnya. Boleh dibantu? Boleh dibantu? Tidak juga, sama. Mereka juga tak akan bantu kita mendakwah. Jelas? Jelas? Di sini wala dan bara itu harus duduk. Jelas? Wa yatahabbuna fiddin. Orang-orang yang jauh dari manhaj ini kadang-kadang lebih mencintai orang kafir daripada orang Islam. Dah jauh begitu. Kenapa? Dia tidak berakidah saja, main perkiraan dan perasaan. Tengoknya orang ini banyak pitinya, harus dicintai. Dia cinta duniawi. Kenapa kalian mencintai orang-orang non-Muslim? Karena mereka bantu kita sekian triliun. Orang Islam buat proposal minta bantuan sama kita. Tasallahu musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmatillahi wa tabaghatuna fihi, dan saling mencintai juga karena dasar agama. Kayak anda jelas ya? Kayaknya sudah jelas ya? Sudah jelas, kita tutup aja sampai di sini. Cuma 2 kalimat saja. Tapi ini penting didudukkan karena banyak orang keliru dalam masalah ini. Kalau mengajarkan wala dan bara, nanti menimbulkan orang-orang radikal, orang-orang fundamentalis, orang-orang teroris. Antum tidak paham apa yang kami maksudkan.
Maka ini perlu kita sampaikan bahwasanya mencintai tidak harus memiliki. Oh iya, saya membenci tidak boleh menzalimi. Jadi jangan memang ada sebagian mazhab tapi itu bukan mu'tamad. Riba dengan orang kafir boleh dimakannya. Dah ada cerita. Ini fatwa nyeleneh ini. Riba dengan orang kafir boleh Nah, Allah tak pernah bedakan, Nabi tak pernah bedakan. Tiba-tiba antum bedakan. Di mana? Masa yang halal sesama muslim aja tidak halal, masa dengan orang kafir jadi? Nah, ini kan patutnya nyeleneh. Nah, kalau ada pun yang mengatakan kalau kita benci orang mukmin, benci orang kafir, nanti seperti orang Khawarij. Antum keliru lagi. Khawarij itu bukan masalah benci saja, tapi mereka berkeyakinan bahwa ini orang Islam tapi kafir, maka halal darahnya. Buktinya mereka bukan merangi orang kafir, tapi merangi orang apa? Memerangi orang Islam. Oh, ada orang kafir korbannya karena orang kafir itu dianggapnya bekerja sama dengan orang Islam yang mereka kafirkan itu. Allah musta'an. Tidak. Contoh terbaik Nabi SAW. Tidak ada Nabi dan sahabat mencintai orang kafir. Tapi ada mereka yang menzalimi? Tidak. Bahkan orang munafik. Tahu Nabi nama-nama orangnya. Nabi kalau seandainya ikut seperti perasaan antum, habis orang munafik itu semuanya. Sah? Tapi justru Nabi mengatakan jangan dipublish namanya Muaz. Huzaifah. Ini nama orang-orang nih, Huzaifah bin Yaman dikasih tahu oleh Nabi, maka jangan disebutkan ya. Apa sebab? Takut nanti ada yang salah paham terhadap Wala dan Barah ini. Takut salah paham. Dan akhirnya nanti terjadi fitnah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Ini luar biasa fitnah dan subhatnya. Nabi dibilang membunuh para sahabat. Para orang munafik sahabat apa bukan? Orang munafik sahabat apa bukan? Enggak. Nanti akan datang pada ciri selanjutnya, mereka sangat benci meriwayatkan hadis dan para perawinya. Makanya alhamdulillah tak ada satupun kaum munafikin yang meriwayatkan hadis. Itu hikmahnya kaum muslim. Jadi tidak usah takut. Banyak orang munafik. Asal antum beriman tak perlu takut. Sebab alhamdulillah banyak munafik waktu itu. Ratusan kan? Ratusan. Tapi tak satu pun mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Allazi yakfina syarrahum. Allah yang akan jaga agamanya ini. Ada, coba buka lagi Kutubur Rijal, Mujarrad Ta'dil, ya si Fulan Al-Ansari munafik meriwayatkan 50 hadis dari Nabi. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Saya tunggu pekan depan. Alhamdulillah tak ada kaum munafikin yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Sebab apa? Mereka tidak pernah mencintai Nabi. Dan Nabi tidak mencintai mereka. Nabi tak mencintai mereka, mereka tak mencintai Nabi. Tapi solatnya di saf pertama. Jadi orang munafik yang rajin ke masjid. Hah? Sebenarnya asalnya mereka tak rajin. Cuman ada kepentingan menjaga kepentingan. Ada kepentingan menjaga kepentingannya. Makanya kadang salat di saf pertama. Abdullah bin Ubay di mana salatnya? Abdullah bin Ubay bin Salul di mana salatnya waktu itu? Di saf pertama. Bahkan dia dulu yang berdiri sebelum Nabi naik mimbar. Tapi jangan salah tafsir pula nanti pengurus-pengurus yang mengumumkan saldo. Jangan, ini munafikan bukan, jangan. Nanti salah terapkan pula antum nanti. Dulu hampir setiap Jumat Nabi mau naik mimbar, Abdullah bin Ubay dulu ceramah. Ceramah singkat, kultum. Ya Nabi na'lana. Hadza Rasulullah. Ini adalah Rasulullah SAW. Unsuruhu. Jadi Allah hadiahkan untuk kalian. Ada Allahu lakum. Sama banyak bahasa-bahasanya, bahasa kamuflase semua. Tapi setelah perang Uhud itu tak terjadi lagi.
Tapi kan lumayan tuh sih. Uhud kan Uhud tahun ketiga Hijriah. Berarti 2 tahun pertama dia aman. Ya. Lama juga dia jadi apa namanya? Moderator. Protokol ya. Bukan disunahkan, makanya enggak disunahkan itu. Jangan ikut pula nanti. Ini kan banyak orang ikut Abu Jahal kadang kan. Abu Lahab. Nah, dijadikan hujah, nanti Abdullah bin Ubay pula jadikan hujah. Enggak. Setelah perang Uhud, mereka kan perang Uhud menarik sepertiga pasukan. Coba bayangkan. 300 lebih. Banyak munafik enggak? Banyak. Ditarik pasukan tengah jalan. Nah, setelah perang Uhud dia coba lagi ditarik sarung sama orang. Dah, enggak usah lagi, kami dah tahu kamu siapa kamu. Dah tahu kan, bukti nampak kan? Akhirnya enggak ada lagi itu. Intinya berapa banyak orang yang tidak mencintai kita tapi ada di sekeliling kita. Biasa saja. Sebagaimana juga berapa banyak orang yang tidak kita cintai, dia harus selalu bersama kita. Makanya di sini letaknya cinta fiddin, benci fiddin. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana berinteraksi dan bermuamalah dengan orang-orang yang tidak boleh dicintai dan tapi tidak boleh dicederai. So, orang-orang yang tidak boleh orang-orang yang harus kita benci tapi tidak boleh kita zalimi. Wabillahi taufik. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sebenarnya perdana tidak boleh panjang-panjang, tapi sudah sangat panjang sekali. Tapi ini penting tak? Penting didudukkan masalah ini. Sebab kita selalu kalau belajar tauhid nanti cenderung radikal. Belajar tauhid cenderung berpaham fundament. Salah antum. Makanya belajar yang baik. Belajar yang baik. Belajar tauhid kepada ahli tauhid. Ya, orang yang tahu tauhid. Ini belajar tauhid kepada orang yang tidak paham tauhid, kecuali dengan perasaan dan perkiraannya. Akhirnya dituduhlah yang seperti yang tadi. Woi, kalau ngaji tauhid akidah salaf itu ya bikin kita radikal, padahal justru enak seperti kopi Radix. Enak tak? Radio lain ya? Maksudnya? Enggak paham juga. Oh, lain enaknya. Allah musta'an. Tidak. Nabi tak pernah mengajarkan kepada kita menjadi orang radikal dengan makna negatif. Ya, dengan makna negatif. Karena konotasinya negatif. Tapi Nabi justru mengajarkan prinsip-prinsip yang dengannya tegak sistem yang terbaik. Jadi hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda itu sudah Nabi terapkan di Madinah, bukan pas ke Mekah, tapi di Madinah. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi lihatkan betul bahwa tidak ada dendam dan kesuman. Kalau kalian mau bertauhid, dan selesai. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.